Selamat datang di Ale Football. Ale Football hadir menemani waktu terbaikmu dengan informasi sepak bola internasional pilihan. Tonton sampai habis dan jangan lupa subscribe agar kamu tak ketinggalan berita sepak bola terupdate. The Reds Liverpool menapaki musim 2023-2024 dengan kepercayaan diri tinggi setelah berhasil melengkapi kepingan puzzle skuad lini tengah mereka dengan hadirnya seorang Ryan Gravenberch. Dari 4 pemain tengah yang telah didaratkan, apabila kita cermati dengan seksama, mulai dari Alexis McAllister, Dominik Szoboszlai, Wataru Endo hingga Ryan Gravenberch, masing-masing memiliki skill set dan gaya bermain yang khas, dan menjadi warna baru kedalaman skuad The Reds. Si nomor 10, Alexis McAllister, pemain berdarah Argentina blasteran Skotlandia ini diplot menjadi pengendali dan penyeimbang lini tengah. Pemain yang gesturnya sekilas mirip dengan Messi ini memiliki gaya bermain yang elegan dan cerdas. Ia dikenal sangat mumpuni dalam orkestrasi umpan pendek saat fase build-up. Selain itu, ia pun memiliki visi bermain di atas rata-rata, sehingga Jurgen Klopp sering memberinya tugas sebagai gelandang nomor 6 untuk mematahkan serangan lawan. Dominik Szoboszlai, sang ahli waris nomor 8, datang untuk menggantikan posisi Jordan Henderson di sayap kanan. Kapten timnas Hungaria ini memiliki kemampuan teknis yang baik dan work rate paling tinggi di antara pemain tengah lainnya, sehingga perannya sebagai gelandang box-to-box sangatlah diandalkan oleh Jurgen Klopp. Salah satu keunggulan yang membuatnya diklaim layak menjadi penerus sang legenda Steven Gerrard adalah keahliannya mengeksekusi tendangan bebas. Kemudian hadirnya Wataru Endo sebagai gelandang bertahan pengganti Fabinho. Usianya yang telah menginjak kepala 3, kedewasaan serta kelihayan dalam membaca permainan lawan sang kapten timnas Jepang inilah yang dibutuhkan sebagai garis terdepan pertahanan tim. Meskipun dari segi postur fisik tidak terlalu menonjol bila dibandingkan rata-rata pemain yang bermain di Premier League, namun dari segi mentalitas dan nyali tentu tak perlu diragukan lagi. Aerial duel is not really, but ground duel is solid. Jurgen Klopp tanpa banyak cincong mengambil risiko dengan langsung menerjunkan ketiga rekrutan baru ini sejak awal musim. Mereka dipaksa untuk segera terjalin kemistri satu sama lain dan nyetel dengan skema yang diterapkan oleh Klopp. Hal ini ikut memberi dampak positif bagi para akamsi seperti Harvey Elliott, Curtis Jones dan Stefan Bajcetic untuk meningkatkan performa dan memberikan kontribusi lebih bila tak ingin digusur dari line up di setiap pekannya. Nah, dengan kehadiran wonderkid Ryan Gravenberch yang didatangkan dari Bayern Munchen dengan bandrol 34 juta pound, ia ibarat nafas baru yang akan semakin memperkaya opsi lini tengah The Reds. Di samping bakal semakin menambah seru kompetisi pemain satu dengan yang lain. Lantas, sesungguhnya seberapa hebat potensi yang dimiliki oleh anak muda ini? Ryan Gravenberch telah menembus tim utama Ajax Amsterdam sejak ia masih berusia 16 tahun di musim 2018 dan memecahkan rekor sebagai pemain termuda yang mana sebelumnya dipegang oleh Clarence Seedorf. Saat itu Ajax dilatih oleh Erik ten Hag yang kemudian memberinya kesempatan bermain secara reguler, sehingga talentanya terasah dengan baik sebagai gelandang bertahan maupun sebagai gelandang box-to-box. Permainan Gravenberch yang semakin cemerlang di setiap musim telah mencuri perhatian raksasa Jerman, Bayern Munchen, yang kemudian pada musim 2022-2023 memboyongnya ke Allianz Arena. Bila kita perhatikan dengan seksama, perpaduan skill dan gaya bermain Gravenberch memang terlihat bahwa ia mempunyai potensi yang cerah di masa depan. Perpaduan tersebut akan nampak menonjol tatkala ia memainkan peran sebagai gelandang box-to-box, di mana ia akan terlibat di semua fase, yakni fase bertahan, fase transisi dan fase menyerang. Ia memiliki postur tubuh janggung serta pergerakan gesit, menjadikannya pemain berdaya jelajah tinggi. Kemudian, beberapa skill yang sangat unggul darinya adalah: yang pertama, Gravenberch memiliki kemampuan dribble yang mengesankan. Kelihayannya sebagai ball carrier menjadi salah satu pondasi penting mengapa ia akan tampil sebagai pemain penting di lini tengah Liverpool musim ini. Tentu dengan arahan sang pelatih yang mengutamakan skema possession, akan memberikan visi yang lebih jelas bagaimana ia harus bergerak dengan efisien dan menakar agresivitas dengan efektif.
Kedua, ia memiliki kemampuan melakukan passing dengan akurasi tinggi. Baik passing pendek maupun passing panjang tingkat akurasinya sama-sama tinggi. Passing pendek berakurasi tinggi kerap kali ia kirimkan kepada penyerang ketika memasuki area sepertiga akhir, sehingga sudah pasti akan selalu menjadi ancaman nyata bagi gawang lawan. Kemudian passing panjang atau long pass akan ia pertunjukkan ketika tim menerapkan skema transisi cepat atau serangan direct. Kualitas long pass cukup mumpuni sebagai padanan long pass milik Trent Alexander-Arnold. Tidak akan mengherankan bila ia akan diberi tugas satu ini seandainya Trent terpaksa harus menepi. Ketiga, Gravenberch memiliki tendangan jarak jauh yang cukup baik, dan bisa dibilang kualitas tendangan jarak jauhnya sama dengan apa yang kerap dilakukan oleh Fabinho ataupun Oxlade-Chamberlain. Well, dengan demikian kini lini tengah The Reds, baik Szoboszlai, McAllister, Jones dan Endo, masing-masing memiliki kemampuan tendangan jarak jauh yang khas. Hal ini semakin menambah garang kedalaman skuad era baru lini tengah Liverpool. Setidaknya ada 3 posisi yang dapat dipasang oleh klub apabila melihat dari kaliber skill set dan gaya bermain Gravenberch terhadap beberapa taktik yang sering diterapkan tergantung dari situasi pertandingan yang berlangsung. Pertama, Gravenberch dapat berperan sebagai gelandang box-to-box ketika skema 4-2-3-1, di mana tim lebih cenderung untuk menerapkan skema transisi cepat dari fase bertahan ke fase menyerang. Dengan kata lain, Gravenberch akan terlibat di semua fase. Dimulai dari fase bertahan. Lalu ketika bola telah dimenangkan, maka ia akan melakukan progresi serangan dan mengirimkan suplai bola-bola matang kepada goal getter. Selain kemampuan teknis yang bagus, peran ini juga menuntut stamina dan fleksibilitas tinggi sang pemain, sebab ia harus sanggup menghadapi perubahan fase baik menyerang maupun bertahan secara cepat. Sementara ini, peran sebagai gelandang box-to-box telah diperankan dengan cukup baik oleh Szoboszlai. Perlahan namun pasti, Szoboszlai menjelma jenderal lapangan tengah yang sangat diandalkan Jurgen Klopp dan bermain penuh di setiap pertandingan. Hal ini akan menjadi krusial bagi Liverpool, mengingat kedalaman skuad pemain tengah belum ada yang bisa menyamai impact-nya seperti apa yang diberikan Szoboszlai. Melihat situasi ini, bisa jadi ke depannya Gravenberch bakal dijadikan sebagai pelapis Szoboszlai. Kedua, ia akan diperankan sebagai salah satu pemain dalam skema double pivot. Bisa dipasang bersama Alexis McAllister atau bersama Trent Alexander-Arnold saat ia bergeser menjadi inverted fullback. Maka, Gravenberch akan melakukan tugas sebagai gelandang bertahan sekaligus penghubung lini belakang dan lini serang. Dan tidak sekedar menjadi penghubung belaka, ia pun akan menjadi pengatur tempo ketika skema possession diterapkan. Bahkan yang lebih penting, ia juga akan bertindak sebagai pemutus alur serangan lawan. Dan ketiga, ketika tim lebih dominan untuk memainkan ball possession, skill dalam ball carrier Gravenberch mungkin tidak akan terlalu mencolok, sebab ia akan melakukan pergerakan secara efektif sesuai dengan instruksi sang pelatih. Tidak perlu menguasai bola terlalu lama, cukup dengan memainkan tempo dan mengalirkan bola seefisien mungkin. Dalam situasi ini, apabila ia diturunkan dari bench untuk menggantikan rekannya di lapangan, maka siapapun dapat ia gantikan perannya. Nah, kini yang akan menimbulkan rasa penasaran bagi para fans Liverpool, apakah Klopp akan sukses memoles talenta Gravenberch? Mengingat bahwa ia datang ke Anfield dengan harapan besar untuk dapat meraih segalanya, setelah sebelumnya nyaris frustasi gara-gara kesulitan mendapatkan menit bermain di Bayern Munchen. Apakah ia akan menjadi Oxlade-Chamberlain jilid 2? Yang frustasi di klub lamanya, lalu dipungut dan diselamatkan karirnya oleh Klopp, hingga akhirnya meraih kegemilangan bersama Liverpool dengan menggendong trofi Liga Champions dan Piala Dunia antar klub. Bagaimana pendapatmu Sobat Alel? Coba tulis di kolom komentar ya.